Apa yang memberikan pemahaman kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menunjukkan Allah bertempat di langit. Hati-hati, Nabi katakan di dalam Sahih Bukhari, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asaba falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri meskipun dia benar, siapkanlah tempat dia di neraka. Sekarang saya tanya, kalangan salafus soleh, yang menafsirkan ayat itu, yang menjelaskan ayat itu bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di langit, siapa? Ente tafsirkan sendiri. Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini insyaallah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita apa yang memberikan pemahaman kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menunjukkan Allah bertempat di langit. Hati-hati, Nabi katakan di dalam Sahih Bukhari, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi wa in asaba falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri meskipun dia benar, siapkanlah tempat dia di neraka. Sekarang saya tanya, kalangan salafus soleh yang menafsirkan ayat itu, yang menjelaskan ayat itu bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di langit, siapa? Ente tafsirkan sendiri, siapkan tempat ente di neraka. Saya bukan ahli dalil ya. Pertama. Lah kalau ndak tahu dalil kok ngomong? Ya ngomong secara akal aja udah kelihatan. Ya kok secara akal, namanya harus butuh dalil dong. Agama ini butuh dalil. Ya aja tanya kita kalau mau tidur. Nah, ini butuh dalil. Kita bicara pakai dalil. Kemudian dari dalil itu kita jelaskan konsep pemikirannya seperti apa. Ente bicara dalil ente mana, kemudian konsepnya mana. Jangan-jangan konsep ente bikin sendiri, dalilnya ndak ada. Ya tentang kebohongan bahwa katanya Allah butuh kepada makhluk, itu kebohongan kan? Kata siapa Allah butuh kepada makhluk? Allah bilang kayak gitu. Wong Allah yang bilang laisa kamitslihi syai', itu menjelaskan bahwasanya Allah mukhalafa lil hawadis, menunjukkan Allah tidak butuh kepada makhluk. Sekarang ente bicara Allah bertempat di langit, dalilnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deadpool, sekarang mana dalilnya? Ente dari tadi panjang lebar tanya, sudah dijelaskan panjang lebar, hujah ente mana dalilnya? Nama bantal tadi. Ini bagian saya. Saya tanya dalilnya mana? Ini sepertinya bagian saya ini. Sebentar Kang Santri. Kalem Santri. Jadi begini ya, kesimpulannya itu Wahabi yang sok punya dalil. Diam, Kang. Kalau Wahabi yang sok punya dalil ternyata nggak ada dalil, ini malam judulnya. Itu tadi kan gampang aja. Kok gampang, itu kan akal. Coba bayangkan Bang, mereka tadi yang bicara tadi itu, yang bicara tadi, bagaimana dengan Allah turun di langit dunia? Asal ente tahu, Imam Muslim tulis hadis yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, itu babnya apa? Babut targhib fid du'a'i wa dzikri fi akhiril lail wal ijabah fihi. Bab yang menerangkan tentang dorongan untuk berdoa dan berzikir pada akhir malam dan terkabulnya doa dan zikir pada malam itu, pada keadaan itu. Nggak bilang tempat, bro. Ente memfitnah Imam Muslim dan Imam Bukhari secara tidak langsung. Sejak kapan Imam Muslim dan Imam Bukhari menetapkan tempat bagi Allah? Dasar Wahabi tukang fitnah. Astagfirullah. Yang ini yang mengkafirkan siapa? Ente fitnah. Ente bicara hadis, bicara ayat tapi tidak ada. Mulutmu, cocormu. Ente bicara dari tadi. Siapa yang bilang Allah bertempat? Siapa yang bilang Allah bertempat? Tadi ente bilang apa tadi? Tadi ente bilang apa? Bertempat di atas? Kan saya bilang kehendak Allah bersemayam. sendiri. Kehendak siapa? Siapa yang menjelaskan begitu? Siapa yang menjelaskan begitu? Yang saya bilang. Ente bicara begitu, siapa yang menjelaskan? Saya tanya. Menjelaskan mazhab mana? Siapa? Bawa kitabnya. Kalau mengatasnamakan mazhab, bawa kitabnya. Mana? Mazhab Imam Ahmad. Mana kitabnya? Kitabnya mana? Kitabnya mana, Kang? Jangan menipu ulama, Kang. Saya punya kitab muridnya ini, Muwatta Muhammad bin Hasan As-Saibani. Di mana ente bilang Imam Ahmad bin Hambal bilang begitu? Di mana? Sampai besok.
Tarhim Ayo juga di mana? habis Enggak usah tanya panjang terus lebar. ini, Di Bang. mana? Saya tanya Lucu dalilnya di kalian mana? ini. Dalil aja dalil. Lucu kalian ini, lucu. Dalilnya Nah, saya masyhur, tanya Bang. dalil. Kalian yang lucu. Sok-sok bicara tapi enggak ada dalilnya. Mana dalilnya sekarang? Itu hadis syariah. Banyak Bang. dalilnya. Dalilnya mana? Anda mengingkari termasuk firman itu. Enggak, saya tanya dalilnya mana? Bukan soal Anda mengingkari. Saya tanya dalilnya mana? Ente bicara Al-Quran. Saya sampaikan hadis Nabi. Man fassarul Qur'ana bi ra'ihi wa in asoba falyatabawa Yang maq'adahu bohong minan nar. siapa? Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, meskipun dia benar, maka siapkanlah tempat dia di neraka. Sekarang saya tanya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kemudian ente jelaskan Allah bertempat di atas ars, Allah bersemayam di atas ars. Siapa yang bilang Itu bertempat? pemahamannya siapa? Fitnah kau, fitnah kau. Sekarang saya tanya pemahaman siapa dan dalilnya mana? Dari Tidak ada awal yang ini mengatakan tentang bertempat. putusan nggak putus. Ente bilang tadi Allah bersemayam di atas ars. Dengan kehendaknya sendiri kita Di tidak bisa. mana penjelasan siapa itu? Begini ya, begini nih. Ini kalian tidak. 250 Nggak paham. Anda yang nggak Nah, paham. saya tanya berarti Anda itu dalilnya di mana? Nggak usah panjang lebar, dalilnya di mana? Ya sampai tarhim juga kalau Jangan sampai Ya, ente gitu nafsirkan Al-Quran menurut pemikiran ente sendiri. Saya bilang hati-hati. Nabi katakan siapkan Ini tempat menurut ente di Abu neraka. Hurairah. Sekarang Iya. mana ente bilang dari tadi Ar-Rahmanu Ah. alal arsistawa, Coba Allah nggak bersemayam ada di Afwan, atas ars Afwan, dengan Kang kehendaknya Ilman, sendiri. Kang Ilman, 1 menit, Mana Kang Ilman. penjelasan siapa itu? Kang Ilman, 1 menit dulu, tarik nafas dulu. Gini, Kang Abdul Karim, Kang Deadpool, sampean ngomong dari tadi ngalor ngidul itu bawa referensi penjelasan ulama itu dari kitab apa, gitu kan senang ya. Karena agama ini butuh riwayat. Agama ini butuh riwayat biar tidak ada kebohongan. Jadi di sini nampak bahwa Wahabi itu betul-betul pembohong. Itu saya katakan karena mengada-ngadakan cerita, mengada-ngadakan nggak pemahaman apa-apa lah, sendiri. nggak apa-apa lah. Itu Ya, fitnah, paham kan? Ntar di akhirat ada perhitungan. Iya, saya mengajar berani, sebenarnya. saya berani. ini yang Ada. Saya Monggo Kang Ilman. saya lanjut ya. katakan dulu tidak ada buat syahadat dulu. membahas-bahas tempat Allah, tidak ada artinya. Ente Ya. Dosa malah. astaga, ente bilang tadi Allah bersemayam di atas ars, mana dalilnya itu? Dengan keagungannya sendiri. Mana dalilnya? Kita Saya tidak tanya bisa. dalilnya. Kita tidak Saya tanya bisa mengatakan dalilnya, saya bertempat. tanya penjelasan sampai ente, besok ini dalil. mah. Ya. Dalil aja dalil. Ini orang ini Oh, dalil. Ente jangan framing kemana-mana, Kalau dalil. berdebat sama Anda nggak ada yang Ya, masuk. saya Juga tanya ada dalil, ini saya orang. bawa dalil tadi, saya bawa kitab. Nggak percaya bisa saya Nggak tunjukkan. ada gunanya ini. Ustaz Ilman mungkin Wah, perlu, bukan. Udah diambil ya. perlu diterjemah arti dalil mungkin. Dalil diterjemahkan mungkin artinya bukti. Barangkali kurang memahami dalil artinya Ya, apa Kang kan Rifan bukti pasti bukti. tahu lah. Kang Rifan pasti tahu. Saya juga pernah debat sama jenengan kan dulu kan. Bahwa tentang Antum ngajaknya akal tapi akalnya nggak main jadi nggak nyambung juga. Ya, Mau akal lewat itu. Al-Quran mau lewat Al-Quran tak nyambung, lewat hadis tak nyambung, akal pun bermasalah. Coba sekarang saya tanya, Arsy itu atau langit itu azali apa hadis? Arsy itu azali apa hadis? Ini kita mau tadi kan mintanya akal, udah saya ladeni minta akal kan. Ya, enggak kayak Arsy gitu itu Jariah ini. Iya. ini tinggal dijawab. Arsy itu azali apa hadis? Nggak mau Ya Allah. pemahaman tasawuf. Ini pertanyaan sangat mudah, teman-teman. Ini coba ini untuk yang nonton ya. Kalau Bang Deadpool nggak mau paham ya udah, ada orang yang ingin paham kok. Arsy itu kan makhluk, teman-teman. Kalau ditanya arsy itu azali, qadim apa hadis? Ya jawabannya hadis, gitu loh. Arsy itu kan makhluk, yang qadim itu hanya pencipta. Gitu aja lelet kali. Mintanya akal, akalnya enggak nyambung juga. Untuk Coba betul apa enggak? Coba. menutupi kebodohannya itu Kang Rifan. Buya- Dia jawabnya Buya seperti Rifan. itu. Kayaknya harus bawa ke ESG nih dia. Bodoh ndak. Sekali lagi, barangkali bentar. Sekali lagi, saya pengen nanya. Arsy, mungkin bahasanya saya rubah. Arsy itu makhluk apa bukan? Ya siapa tuh Jelas menjawab makhluk, bang, Bang. makhluk bang. Makhluk ciptaan Allah. Kalau makhluk itu azali apa hadis? Ya itu Kalau makhluk itu azali apa hadis?
Atau saya sederhanakan lagi, punya permulaan apa tidak? Ya punya toh. Punya kan? Sebelum adanya arasy, Allah Ta'ala ada di atas arasy apa tidak? Ya belum ada gimana? Iya, berarti di atas arasy apa tidak? Jadi yang saya tahu sih di ama itu ya. Di atas arasy apa tidak? Ada hadis lain. Belum di aras itu Allah di amma itu nggak tahu sih kalau sana. Jadi Allah pindah-pindah begitu. Allah pindah-pindah tempat. Kan, udahlah, tak sampai dia nih Ustaz. Kayak Oten. Capek-capek. Pindah-pindah Kenapa tempat. kalau Capek-capek Ye Mason besarkan layar sampean Ye. Pindah-pindah itu makhluk. Ye besarkan layar sampean Berarti- Ye. melihat makhluk? Layar sampean besarkan lagi. Nih, sebentar ya. Ini yang mereka iya, bawa-bawa dari tadi. Iya, Yang monggo mereka dibaca bawa-bawa ya dari Imam. tadi. Hadis Monggo, yang monggo. ini ya. Yang Iya, ini. iya. Ya dibaca monggo. Yang ainallah kan Nabi Yeah. faqala laha ainallah qalat fis sama. Mereka katakan dari lafaz sepanggal ini, kemudian Nabi bilang kan man ana qalat anta Rasulullah. Kemudian Nabi bilang aktikha, merdekakan dia fa innaha mu'minatun, karena dia mukminah, karena dia wanita yang beriman. Hadis Jariyah ini terus bilang, "Oh Allah fis sama." Bodoh, ndak pernah belajar hadis terus bicara-bicara masalah hadis. Begini saya kasih tahu, metodologi dalam pembelajaran hadis selalu melihat pendapat musannif, imam yang menulis hadis itu diletakkan pada bab hadis. Bukan hanya hadisnya toh, babnya apa coba? Kita lihat babnya. Babu tahrimil kalam fis shalah wa naskhu makana min ibahah. Imam Muslim mau menjelaskan di dalam hadis ini larangan berbicara di dalam sholat, dan menasakh hadis ini menghapus hukum hadis, hukum kejadian terdahulu yang dibolehkan berbicara dalam sholat. Ente kalau bicara di depan Imam Muslim, kemudian ente bilang hadis Jariyah itu menunjukkan Allah di langit, ditempeleng Imam Muslim ente. Bodoh betul. Astaga, ndak tahu hadis, sok-sokan bicara hadis, bro. Kita belajar hadis tahunan. Ente baca terjemahan sok-sokan mengartikan maksud hadis. Woi, Dikit lagi. laukana nurul. Antum kan terjerumus Laukana dalam nurul kesombongan. ilmi. Ada. Allah, ini bukan kesombongan, Masuk dalam ini kesombongan. Abdus bin Niam. Astagfirullah. Laukana, saya kasih tahu ente. Ada. Allah, ya sudah jangan framing, Pak. Laukana nurul dalam mukot itu Masuk dalam kesombongan. penulis guru kami Al-Faqih Solihin itu nulis di muqaddimah takriratnya Alfiyah, beliau mengatakan begini, laukana nurul ilmi yudraku bil muna lakanal jahlu fil bariyah, makanal jahil fil bariyah. Seandainya cahaya ilmu itu bisa didapatkan dengan menghayal kayak ente-ente ini, tidak akan ada orang tolol di dunia ini. Buktinya masih ada orang tolol di dunia ini karena masih banyak orang banyak menghayal macam ente, tidak mau belajar. Ya Terima kasih. apa ya? Iya. Yang Sudah ngayal ya. ente baca ini enggak tahu, dalil ini- enggak bisa, ente ini- lah ngayal. Berarti yang Ah, bermasalah gini, siapa gini. ini sebenarnya? Gini Kang Deadpool, ini ada tamu baru. Ada Rian ini kan baru. Beliau kan jadi salafi juga. Mungkin beliau boleh membantu lebih cerdas dari Anda. Kita kasih kesempatan kepada beliau untuk berkalam. Tafadhol Kang Rian. Saya mau kasih pakai akal dulu ya. Boleh nggak? Jangan pakai akal, agama Oke. boleh pakai akal ya, bukan Pertama, dalil ya. Kalau Allah kan sudah jelas di Kang. surat At-Toha. Gini Oke. coba gini ya. Allah kan di atas Pak Barian. aras. Tadi kita muter-muter pakai akal sudah hampir 1 jam ya. Kemudian Oke. dari pihak Aswaja sudah mendatangkan banyak Saya sekali. mau pakai akal dulu coba. Saya jelasin dulu awal ya. Oke gini. Tadi dijelaskan kata Allah nggak butuh tempat gitu kan. Dengan alasan itu dibilang berarti tidak butuh tempat, emang Allah tidak butuh. Lu semua bergantung sama Allah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil anda kalian ustaz sekalian ya kan, Allah itu tidak bertempat gitu kan. Berarti ya tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Itu Allah di mana kan? Kalau secara akal berarti kan Pertanyaan di mana itu seperti sudah definisi. salah. Astaga. Iya gini. Betul. Setelah jelasin dulu. Biar diselesaikan dulu. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di itu dengan sama saja dengan definisi
tidak ada artis. Saya kenapa meyakini Allah di atas arsy? Pertama ada dari Nabi SAW, Allah di atas arsy yang pertama. Yang kedua, hadis Juriyah tadi. Yang ketiga, Allah mi'raj di atas langit ketujuh. Itu mau ngapain? Ini dalam hadis Nabi pertama, Allah dia ingin melihat Allah, tapi terhalang cahaya. Berarti Allah ada di situ gitu loh. Berarti ada di atas arsy. Karena Allah sampaikan untuk apa Allah mi'raj jika dia ingin melihat Allah di bumi gitu. Seperti itu. Kalau itu dengan akal dan dengan dalil menurut saya. Berarti kalau Anda berdalil dengan akal-akalan, jadi kalau misalnya Allah atas arsy tempat dong. Nah, itu kan Anda yang nentukan, bukan saya gitu loh. Ya, sudah. Siap. Jadi gini ya, ini sesi masih sejuk dulu, jangan digas-gas ya. Sebentar. Ini jangan digas-gas dulu ya. Kita ambil angin dulu. Jadi ada masanya nanti kalau mengegas nanti di ujung-ujung acara. Tapi yang perlu saya sampaikan, bolehkah agama ini pakai akal gitu ya? Monggo. Siapa yang mau berkalam? Tafadhol. Oh, saya yang boleh saya dulu enggak? Sebentar, saya mau turun rencana ini. Monggo. Oke. Dia akan minta dalil akal, oke. Jadi Bang Rian, kenapa kami ahli sunnati wal jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat? Oke. Itu berdasarkan dari perkataan Imam Al-Baihaqi dan imam-imam sebelumnya telah berkata juga. Oke. Imam Al-Baihaqi mengomentari sebuah hadis dari Al-Hakim Al-Mustadrak, Allahumma anta zahir falaysa fawqaka syai' wa anta batinu falaysa dunaka syai' fi wa kana lafa syai' falaysa fawqaka syai' wa dunaka syai' Allahumma wujudun bila makan. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Oke, di dalam kitab Asma wa Sifat halaman 400. Dah aku kasih tu dalilnya tu. Itu hadisnya berbunyi, ya Allah engkaulah yang zahir, tiada sesuatu di atasmu. Falaysa fawqaka syai' katanya. Wa anta batinu, dan engkaulah yang batin, tiada sesuatu di bawahmu. Imam Al-Baihaqi berkomentar saat wa kana lafaz syai', lafaz syai' tu, lafaz sesuatu itu, sesuatu yang tidak ada di atas dan di bawah Allah. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Itu dalil, salah satu dalil dari kami ahli sunnati wal jamaah tentang Allah ada tanpa tempat. Jadi kami tak ngarang tu. Dah. Kedua, kenapa kami tidak menyatakan Allah itu bertempat? Karena menyatakan Allah bertempat berarti ada yang menciptakan Allah. Berarti ada yang menciptakan Allah. Kategori tempat itu ada 3. Pertama, sama-sama besar. Kedua, besar dan kecil. Ketiga, kecil dan besar. Maksudnya mana? Yang menempati. Tidak. Ini dalil. Kamu mau akal tadi. Ini definisi tempat. Definisi tempat dari kategori. Nah, ini akal nih. Tadi kamu mau akal kan? Enggak, sudah lanjut Pak Rian. Pak Rian jangan dipotong Pak Rian. Ganti Pak Rian. Jangan dipotong. Lanjut. Lanjut Riyadi. Pak Rian, santai dulu Pak Rian. Monggo Riyadi. Riyadi habiskan dulu Riyadi. Saya ingin mau tadi kamu Pak Rian jangan dipotong dulu Pak Rian. Aduh, ya Allah Lanjut. ya Tuhanku. Teruskan Riyadi. Nah, dalil secara nas, naqli, nas yang saya sebutkan pertama tadi. Faham tidak? Itu berkata Imam Al-Baihaqi. Lalu saya kenapa? Ini dalil akalnya. Kenapa kami menolak? Kenapa kami menolak Allah itu bertempat? Okey. Tadi dah dijelaskan oleh Buya Rifan kami. Ini saya tambahkan saja. Okey, saya tambahkan. Kenapa? Karena dengan menyatakan Allah bertempat berarti Allah itu ada yang menciptakannya. Berarti Allah itu makhluk. Enggak. Siapa yang ciptakan Allah? Enggak ada.
Pakai Tadi akal kamu Anda, kamu bukan bicara pakai saya hitung diam. dalil. Tadi kamu bicara kamu diam saja Riyadi, dulu. Riyadi, lanjut Riyadi, Nanti jangan kalau mau pedulikan berdebat Riyadi. Nah, boleh. kalau pakai akal gitu, Anda Saya bilang kira Allah tidak di tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Ya kayak gitu. diam. Kan itu jelas Allah di atas aras. Selesai. Kita Biar masa saya bingung habis Allah di atas aras. biar saya tuh habis bernarasi dulu. Biar habis saya bernarasi dulu, oke? Terjawab semua pertanyaan kau tuh. Riyadi atau saya lanjutkan itulah. Iya, Ya. monggo, monggo, monggo. Saya lanjutkan aja ya. Iya, siap, siap. Lanjutkanlah kuliah. Saya tak Bang Rian Raya. Kira-kira lebih dekat mana pemahaman Bang Rian dengan pemahamannya sahabat Ali? Kalau Bang Rian berbicara tentang agama dibanding dengan sahabat Ali berbicara tentang agama, kira-kira nih mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Bang Rian apa sahabat Ali yang sehari-harinya dengan Rasulullah? Iya, iya. Kira-kira Bang Rian, kalau saya sebutkan ungkapan sahabat Ali yang menentang ungkapannya Bang Rian, kira-kira Bang Rian akan menerima apa tidak? Enggak. Itu dulu. Tadi kan saya tanya, sahabat Ali dengan pemahaman Bang Rian yang lebih dekat dengan Rasulullah, yang mungkin kemungkinan salahnya itu sedikit sekali. Itu kira-kira Bang Rian apa sahabat Ali? Itu dulu dijawab. Pasti. Oke, berarti Bang Rian memposisikan diri sendiri sebagai orang awam, menjunjung nama sahabat, betul apa enggak? Iya. Coba, Pasti itu. kalau Bang Rian, oke, kalau Bang Rian pernah dengar ungkapan sahabat Ali, beliau itu dikenal dengan Misbahut Tauhid. Sahabat Ali, a'lamus sahabat yang paling cerdas, yang paling alim, iya kan? Langsung dinas oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya yang diungkapkan oleh sahabat Ali ini sebagai petunjuk umat. Apa yang dikatakan beliau? Silakan nanti dilihat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Tamimi menukil ungkapannya sahabat Ali. Dan Abu Mansur At-Tamimi itu masih tergolong sebagai ulama salaf. Sebagai ulama di dalam Al-Farqu Bainal Firaq afan. Nah, di sana disebutkan ungkapan sahabat Ali. Apa yang dikatakan beliau? Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sudah bisa dipaham Bang Rian? Tadi kita sudah bisa dipaham? Innallaha ta'ala khalaqal arsya al-farqu bainal firaq. Coba jelasin sanad-sanadnya. Al-Farqu Bainal Firaq karangannya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Sanadnya bermasalah. Bermasalahnya di mana? Coba silakan. Mu'tazilah. La haula wala quwata illa billah. Itu mungkin Yai, coba tanya begini, yang bilang tadi sanatnya bermasalah, yang bilang itu Mu'tazilah. Sekarang saya minta mana buktinya ulama sezaman mereka yang mengatakan adalah penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq Mu'tazilah, atau orang setelahnya kemudian mengomentari sanad kitab ini tidak sampai kepada musonif kitab. Ayo, yang bilang sanadnya bermasalah, coba buktikan. Atau yang bilang Mu'tazilah tadi, coba buktikan. Jangan asal klaim, buktikan dong. Ini namanya tahakum kalian ini. Qaulun bila dalil. Pandai cerocos, pandai ngomentar, pandai kritik, tapi nggak bisa membuktikan. Kalau saya bisa loh. Kalian mau menuntut saya bisa. Ya, coba. Saya juga bisa garang seperti Ustadz Hilman loh. Kalau saya tadi simpel bang, Wahabi ini tinggal tanya dalilnya mana, pernyataan mereka dalilnya mana, selesai. Saya minta ente yang sampai ke ente begini, ente mengatakan Allah di mana-mana. Ente bicara kita bawa data nih, Rian, kita bawa data. Ente bicara begitu, referensinya ente mana? Sumbernya yang ente bawa itu di mana?
Coba tunjukkan. Kalau saya sebenarnya kita langsung dimakannya, Itu silakan lah. hadis-hadis Nabi, iya. Gimana? Saya Al-Quran ngomentari juga hadis Nabi dijelaskan, yang ente bawa tadi, ulama hadis juga menjelaskan jariyah. seperti itu. Saya ngomentari tentang hadis jariyah tadi, Iya, hadis yang Allah turun ke langit Iya, dunia. berarti Itu kan kita Allah, komentari Rasulnya berdasarkan kan kitabnya membenarkan langsung. bahwa Allah itu dari Sekarang saya langit. tanya, ente ngomentari itu Iya. sumbernya di mana? Referensinya mana? Iya, itu kan itu udah jelas. Mana referensinya? Anda usah iya referensi. Nah, Referensi Pak, referensi. Nggak, Ini referensi Pak. Yang kan kalau antum bilang Dalam tadi, kitab, ya itu antum bilang tadi. nah ente bicara, Yang tadi yang dibacakan, ente bicara tadi, referensinya mana? itu yang dibicarakan itu kan. Nah, itu referensi ente. antum itu yang di dalam kitab Ente, tadi. anak tanya Allah cuma tidak ente. Ente bicara Rian, tadi Rian, referensinya saya mana? Di atas langit. bahwasanya istawa itu bermakna istaula menurut Nah, itu Ibnu jadi- Abbas. Kalau Tazina bisa juga gitu, lagi. oke. Ibnu Ada. Abbas. Gini, Ada, gini, ini gini. dulu Bukan, tadi bukan Bang kayak gitu. Rian. Istaula, Bentar. enggak, bukan dari Bang Ibnu Abbas. Rian, Bang Deadpool menuduh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi sebagai Mu'tazilah. Sanad ungkapan sahabat Ali itu bermasalah. Coba dibuktikan dulu. Kalau belum bisa membuktikan, biar Dia yang bermasalah. coba selesai. silakan bagi, dibuktikan. bagi saya bermasalah. Itu dulu betul ya. Dibuktikan Itu dulu. dulu. Bagi Itu ente dulu. bermasalah kan? Sumbernya mana yang mengatakan itu bermasalah? bertentangan Di mana? dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, yang nggak bisa mengatakan seperti bahwa itu. Bertentangan status. itu tidak menjadikan rujukan bahwasanya riwayat itu bermasalah. Iya. Riwayat itu bermasalah ketika sanatnya, rawinya bermasalah. Saya kasih tahu. Di dalam kitab Takribun Nawawi, usulul hadis itu riwayat yang sahih, syaratnya 5. Syaratnya 5. Di riwayat pertama itisolus sanatnya sambung, diriwayatkan oleh orang yang gobit, kemudian diriwayatkan oleh orang yang siko, kemudian tidak ada ilat di dalam matanya, dan tidak ada syak di dalam matanya. Nah sekarang saya mau tanya, ente bilang di antara lima syarat ini mana yang bermasalah? Ente bilang kan bermasalah. Mana yang bermasalah sekarang? Bahkan Abu Mansur Al-Baghdadi Abu Mansur Al-Baghdadi, kalian kan punya Imam Az-Zahabi kan, punya kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya enggak? Kalian kan memuji Az-Zahabi itu. Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala, silakan dicek di juz ke-34 halaman 76 ya. Az-Zahabi memuji sosok Abu Mansur Al-Baghdadi. Kalian berarti murid durhaka. Al-Maturidi atau Al-Baghdadi? Lah, makanya telinganya dipakai, ya Allah. Korek kuping dulu. Oke. Korek kuping Saya salah lihat. paham. Saya kira Abu Mansur Ya, Al-Maturidi. Korek kuping. Nah, Korek kuping. korek Korek dulu. kuping. Oke. Tolong lu. Korek kuping ya, Ya Rian. Allah. Ya kan karena akidah kalian seperti Al-Maturidi. Lah, apa masalahnya dengan Al-Maturidi? Lah, kami Mau memang bawa lain. Ini satu Ayo, permasalahan belum. Satu permasalahan belum bisa menyelesaikan loh. Pandai bikin masalah tak bisa menyelesaikan. Oke. Tadi katanya Mu'tazilah, katanya tak ada sanad, Yaudah, silakan. sanadnya Ya, kan bermasalah. Nah, saya kira Abu Mansur Al-Maturidi. Ya sekarang kan jaringan Al-Maturidi saya kenapa lebih- masalahnya apa? Oke. Berarti Masalahnya Mu'tazilah. udah bentar. Benar ya, nanti oke, dulu oke. Satilman. Ge. Berarti karena sudah diralat, karena tadi ada kesalahpahaman, berarti sudah mengikrar, sudah menetapkan sanadnya perkataan sahabat Ali, benar gitu ya? Gitu, Bang. Seperti apa? Kan tadi belum disebutin. Oke. Nih, perkataan Kupingnya nih. belum dikorek. Perkataan ini di dalam kitab ya Al-Farqu Bainal Firaq, Abu Mansur Al-Imam Al-Muhaddits, bukan ulama kaleng-kaleng, Al-Muhaddits bro, pakar hadis. Lanjut. Al-Faqih Al-Lughawi, pakar bahasa Arab, ndak macam kita doh. Abu Mansur At-Tamimi. Abu Mansur At-Tamimi. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan gini, innallaha satemene Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal arsya, telah menciptakan arsy. Hikmahnya apa? Apakah untuk duduk? La, izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala kepada para malaikat yang ada di langit sana. Oke. Nah lanjutannya, walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Walam yattakhidhu, hunya kembali kepada arasy, makanan lidzatihi. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan arasy makanan sebagai tempat untuk zatnya. Allah Ta'ala menciptakan arasy bukan untuk di tempat dudukinya.
bukan untuk bersemayam di atasnya, bukan. Izharun li qudratihi. Katanya kamu tadi mengatakan sahabat Ali, saya tunduk, saya mengagungkan sahabat Ali. Giliran ada perkataan seperti ini, coba apa respon Anda? Itu nggak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Itu nggak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Di Itu tidak atas bertentangan dengan Allah di itu, atas arsy. Bang Rian, saya tanya baik-baik ya. Allah di atas arsy, di atas itu bertempat enggak? Sekarang gini. Oke. Enggak, saya tanya dulu, jawab dulu. Gantian. Enggak usah kemana-mana, Bang. Satu dulu. Gantian dong. Enggak, satu dulu saya mau tanya. Oke. Allah Oke. di Yaudah, atas, silakan. biar akal antum nyambuk ya. Akal antum nyambuk. Iya. Allah di atas arsy. Kata di atas itu bertempat enggak? Ya belum tentu. Ya kok belum tentu? Itu arsy udah. Ya, gini. saya contohkan ya. Kan Allah sendiri, kita nggak tahu seperti apa. Allah menentukan di atas arsy. Allah menentukan di atas arsy itu di mana? Allah menentukan di atas arsy itu di mana? Ya di atas arsy. Di surat Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Siapa yang menjelaskan kalau begini ya? Antum bilang kan begini. Saya runtut pelan-pelan akal. Iya. Allah. Tadi Imam Ali. Iya. Imam Ali tadi bilang Saya Allah tanya, itu menciptakan makhluk arsy. Iya. Ini akalnya antum ya. Dengerin dulu. Akalnya antum kan bilang. Makanya jangan. Bentar, Bang ya. Ilman. Coba cuma dimut. Gini ya, ini kayak sudah cukup ya. Makanya pakai akal-akalan, itu pakai akal-akalan jadi begitu. Tetapkan aja Allah di atas arsy. Main lagi kayaknya. Itu akal Anda gitu. Begini ya, saya simpulkan. Saya izin turun dulu dari diskusi antara Aswaja dan Wahabi, saya simpulkan satu. Selama berjam-jam Wahabi bisa berdebat sama berjam-jam tanpa referensi satupun, bisa Wahabi. Walaupun Aswaja mendatangkan seteronton dalil, seteronton referensi, Wahabi tidak akan percaya karena mereka tujuannya tidak mencari kebenaran. Mereka tujuannya untuk menang, tidak mencari kebenaran. Terus yang selanjutnya kesimpulan kami bahwa yang mengingkari, yang menyatakan dengan tegas, dengan sharih di dalam kitab-kitab mereka dan dinukil oleh ulama-ulama terdahulu bahwa Allah itu ada tanpa tempat, itu seambrek ulama. Dan sama Wahabi itu dimentahkan semua, diingkari semua, dipermasalahkan semua. Maka kesimpulannya adalah kita lebih baik mengikuti pendapatnya para ulama salaf yang menyatakan Allah ada tanpa tempat daripada mengikuti aliran sekte Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Enggak deh. Itu aja yang mengatakan Allah bertempat. Astaga, jangan difitnah. Ya, gini izin bertanya apakah Wahabi ini tidak punya kitab ya? Sebentar. Saya tanya kepada Wahabi. Berada di atas arsy. Enggak, gini. Dari ketiga Wahabi ini, apakah Wahabi itu tidak punya kitab ya? Oke, gini Pak, gini. Bang. Kan dari tadi Ya, saya bacakan ya, saya bacakan. Kok saya bacakan, oke. yang menuduh. Usaimin, ngerti Usaimin nggak? Di dalam kitab Majmu' Fatawa Usaimin, ya, wa fi hadisil jariyah min sifatillah isbatul makani lillah. Aduh, skakmat lah. Berdasarkan hadisnya bahwa itu menunjukkan penetapan tempat bagi Allah. Menetapkan tempat bagi Allah itu apa bedanya dengan Allah bertempat, Bang? Sama, Bang. Diulang-alik sama. Mungkin tak paham bahasa Arab, makan tuh katanya makan itu mungkin kiai. Makan kue. Ya itu baru Usaimin. Belum nanti yang lain dari beberapa tadi saya sudah bacakan di awal ya. Nanti saya mau baca lagi ya. Itu. Nah, Usaimin. Ya, Usaimin itu Wahabi ya. Jangan murid. Oke. Durhakalah. Mau engkau ya begini ya. Oke, kesimpulan saya tidak menuduh Bang Abdul Karim Wahabi, saya tidak menuduh Bang Abdul Wahabi, tapi bahwa Usaimin mengatakan Usaimin adalah representatif dari Wahabi, berarti Wahabi mengatakan Allah itu bertempat, dan itu berbeda dengan jumhur ulama salaf
yang sudah dikutip di puluhan kitabnya para ulama-ulama terdahulu. Sekarang tinggal pilih, ikut Utsaimin Al-Wahabiyah atau ikut apa yang sudah dikatakan ulama salaf, Allah maujud bila makan, Allah tidak berkaitannya dengan tempat, Allah tidak bertempat. Kemudian mengenai hadis jariyah, mengenai ayat Ar-Rahmanu 'alas istawa, mengenai hadis nuzul dan lain sebagainya, bahwa minal mutasyabihat. Terus kalau lebih mendalam lagi bahwa ain Allah di dalam hadis jariyah itu hadisnya mudharib. Ya, itu nanti panjang itu nanti penjelasannya. Dan tidak ada satupun ulama salaf, bahkan Imam Syafi'i ketika mengutip hadis itu bukan bab mengenai tauhid, tapi mengenai bahwa membebaskan budak itu syarat sahnya membebaskan budak atau masalah perbudakan, bukan masalah terkait tauhid. Seperti yang ada di kitab tadi yang di Sahih Muslim, kemudian di Bukhari juga sama, tidak dalam rangka Oke, saya izin turun dulu ya. Mohon maaf, mungkin mana tahu ada salah ya kan. Ini dari tadi maaf. saya akan diam ya. Ya, Ini ya. saya minta waktu sebentar lah. Dan semoga kelompok Al-Wahabiyah ini dilaknat, dibinasakan oleh Allah. Amin. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari kemaksiatan juga. Doakan saya supaya dirahmati Allah selalu. Amin. Kalau kita nganggap kalian itu kelompok saudara. Wahabiyah, kalau kan tak suka kan kata Buya dah ada tadi tu kan. Buya kami ini, Buya Maksum nih, dah ada dikatakan oleh Bin Bas tadi tu kan begitu. Utsaimin. Nanti buat VT saja. Buat VT kan, buat video bahwasanya Utsaimin menyatakan Allah bertempat. Kami tak menyatakan Allah bertempat. Itu berbagus. Siap. Bakal banyak yang Itulah orang berakal. Saya minta waktu. Lihat aja coba. Ya monggo Kang Awas Wahabi nanti KW, buat Wahabi itu KW. aja. Kita sudah rindu kalamnya nih. Monggo Wahabi KW. Oke. Siap. Oke. Ya, saya minta waktu sebentar ya. Iya, Ini monggo. khususnya untuk 304 mata memandang. Jadi beginilah. Lain kali kalau urusan agama seperti yang kita ketahui bersama dalam kitab Sahih Bukhari, itu kan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau tanpa isnad, tanpa sanad, semua orang bisa berbicara dengan akal mereka sendiri agama. Jadi rusak kalau semuanya tanpa sanad. Menurut saya, nah nanti rusak agama. Nah, jadi untuk 300 mata memandang, lain kali kalau mau naik, siapkan diskusi, siapkan referensi, terus siapkan otak agar tidak begini ya. Karena kalau dawuhnya Gus Baha itu, yang haram itu bukan cuma minum homer, tapi bodoh juga haram. Jadi kalau naik tanpa referensi kelihatan bodohnya. Naik tanpa referensi, tanpa dalil, kelihatan bodohnya. Nah, yang haram bukan cuma minum homer atau makan anjing, tapi bodoh juga haram. Karena bodoh itu merusak agama nanti. Begitu kira-kira. Oke, gini ya. Oke ya. Terima kasih Kang Wahabi ya. Nggih. Gini. Ini tadi Kang ampuni aku ya Allah, itu katanya beliau sudah tobat dari Wahabi. Yuk kita diraikan, Hos. Monggo ditangkap, Hos. Benar-benar tobat atau main-main? Coba. Saya sudah naikkan itu, yang gambarnya NU itu. Monggo disoal, Hos. Assalamualaikum. Ampuni aku ya Allah. Waalaikumsalam. Jangan mewakili Brebes ya. Jangan mewakili. Jadi begini ya. Turun dulu ya. Sebentar Kang Karim. Biar tidak ada dusta antara kita, antara Aswaja dan Wahabi. Benarkah sampean itu betul-betul tobat? Iya, cuma nggak tahlilan. Tahlilan itu nomor 12, Pak. Yang penting itu akidah, Pak. Tahlilan itu kemudian, Pak. Iya, cuma Ditanya ini ya Surya, mungkin tanya aja alasannya tobat karena apa? Dalam hal apa itu? Ya. Tobat dalam hal apa itu? Tidak, saya ikut Aswaja. Masya Allah ya. Jadi sampean sudah berkeyakinan bahwa Allah tanpa tempat, tanpa arah, tidak berlaku zaman ke atasnya gitu ya. Iya.
tak berbetis juga, padahal itu hadisnya Iya. soreh itu Allah Iya ya. menikap betisnya itu.